lagi, salam pertanian kota Suryo Park. Nah, pagi ini kita ketemu dengan penggiat di pertanian, khususnya jamur jakaba. Nah, apa itu jamur jakaba? Nanti kita coba dengarkan penjelasan langsung dari pembuat, pembudidaya, dan mungkin nantinya pengembangan. Beliau ini sudah bergerak di pertanian sudah lama, dan di kelompok kami ini sosok senior yang masih bersemangat dan terus memotivasi dari kegiatan-kegiatan kita semua. Untuk itu kita perkenalkan, nama saya Setianto, rumah saya di Suryawijaya MJ 176. Pekerjaan saya penjual bajigur di pinggir jalan Es Parman. Pelanggan itu biasanya ngobrol dengan saya. Salah satunya kelompok yang kebetulan datang itu Mbak Nabila sama Mbak Ida. Omong punya omong sampailah pada suatu percakapan tentang tanam menanam. Maka akhirnya kami diberi fotokopi tentang membuat ember tupuk untuk pembuatan lindi. Nah, lindi itu saya buat dan saya masukkan ke dalam botol-botol aqua. Lalu tersimpan lama, kemudian ketika saya akan menggunakannya, itu tiba-tiba saya melihat di permukaan lindi itu terdapat jamur. Saya tidak tahu permulaannya itu jamur apa. Kemudian saya tanya kepada teman, oh itu jakaba. Lalu saya lihat pada Google, lihat YouTube, itu penemunya adalah Bapak Abah Junaidi Said. Nah, hal itu kemudian saya coba dengan macam-macam media. Tadi yang pertama itu dari lindi dari buah-buahan. Nah, kemudian saya coba dengan leri tidak berhasil yang pertama. Saya ulangi lagi, berhasil leri. Kemudian saya pikir pakai yang lain, medianya dengan bekatul itu yang halus. Nah, saya coba juga jadi. Akhirnya yang saya ambil yang paling hasilnya paling menggembirakan itu yang dari bekatul. Nah, saya menggembirakan itu dasarnya hanya melihat ketebalan dari jamur jakaba itu sendiri, itu lebih tebal sampai sekitar 15 cm itu di botol aqua. Nah, kemudian itu dari jamur jakaba itu saya kembangkan juga dengan air bekatul dalam satu ember, dan sekarang masih ada. Itu pembuatan jakaba pertama kali. Kemudian saya juga membuat lagi terus-terusan. Itu ada yang paling baik, akhirnya saya menemukan dengan bekatul. Dan bekatul inilah yang akan saya sharekan kepada teman-teman yang mungkin berminat. Bahannya murah, mudah didapat, dan buat sedikit nanti akan dikembangkan menjadi banyak. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya beritahu juga tentang bagaimana cara pengembangannya.
Baik, jadi seperti itu sedikit penjelasan dari teman kelompok tani kota kita. Itu sedikit penjelasan yang pada intinya waktu itu beliau membuat sebuah racikan, namun seperti namanya jakaba, itu istilah lainnya jamur keberuntungan. Jadi belum tentu semua bikin ada jamurnya, kurang lebih seperti itu ya Pak? Iya, iya. Nah, jadi ini kebetulan dari pembuatan itu ternyata tumbuh jamur, yaitu jamur jakaba dengan bahan dasarnya itu katul, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin nanti lebih jelasnya coba kita praktekkan langsung bahan-bahan apa yang harus dipersiapkan atau takarannya atau dan sebagainya. Coba nanti kita review apa aja dan waktu pembuatannya sampai berapa lama, nanti kita dengarkan langsung aja. Ya, langsung saja supaya jangan membuang waktu. Kami sediakan alat-alatnya. Satu ini ember bekas cat, kemudian ember berisi air, belum saya taker. Ini literan 1 liter itu. Ini ayaan, ini gelas dan sendok untuk mengukur bekatul nanti berapa banyak ya. Apakah sudah bisa? Ini sekarang saya mulai. Siap, monggo. Kami lanjutkan. Saya ambil bekatul ini yang mudah saja takarannya, saya tidak menggunakan timbangan. 1, 2, 3, 4, 5 gelas saja, 5 gelas blimbingan. Kemudian saya ambil airnya. Airnya ini 1 liter. 1, 2, 3, 4, 5 saja, lalu kita aduk sampai merata. Kemudian dari adukan ini saya ambil dengan ini embernya, saya saring masuk dalam Kemudian di dalam ember ini sudah air
saringan bekatul tadi. Ini kami tutup dengan tutupnya, kemudian saya simpan di tempat yang gelap. Lalu selama 2 minggu itu tidak usah dilihat lagi, dibiarkan begini saja di tempat gelap, tidak usah dilihat-lihat lagi. Nanti pada hari setelah 2 minggu atau 15 hari itu kita buka lalu bisa di permukaan ini ada jamur, itulah jamur Jakaba ya. Saya lanjutkan, saya tunjukkan yang sudah jadi ini di dalam ember yang besar. Ini jamurnya sudah banyak ini. Nah, ini. Lalu saya kembangkan menjadi yang kecil-kecil di dalam gelas. Nah, ini. Di bawah jamur itu ada kelihatan akar-akarnya seperti akar bambu. Ini bisa panjang sampai dasar gelas ini. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin membuat sedikit, ini terlalu banyak, terlalu besar, maka pakailah gelas yang biasa saja. Ini ambil 1 sendok, ya, lalu ambil airnya. Sampai 3/4 saja. Lalu ini disaring seperti tadi, disaring, kemudian airnya inilah ini airnya sudah saya saring. Lalu ini saya tutup dengan kain. Nah, kain begini, lalu diberi karet gelang untuk supaya kainnya jangan jatuh. Nah, ini lalu ditempatkan di tempat yang gelap. 2 minggu sudah menjadi seperti ini. Atau contoh-contohnya ini seperti ini juga. Ini 2 minggu sudah selesai. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang wah, untuk apa sebanyak ini buatnya? Buat saja 1 gelas, gelasnya kecil. Lalu ini nanti dapat dipakai untuk tanaman. Katanya ini mempunyai manfaat, tanaman yang kerdil bisa tumbuh normal, bahkan mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Itu manfaatnya. Nah, lebih jauh kita coba, dan itu memang coba. Kemudian dosis atau apa ya namanya, ukuran untuk tanaman itu seberapa? Ya, ambil saja umpamanya begini, 1 sendok air ini, ya toh, 1, lalu diisi dengan ditambah dengan 20 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ya, umpamanya sudah 20. Lalu ini berupa pupuk, bisa disemprotkan, bisa dicorkan pada tanaman batangnya. Lalu ini jadi penggunaannya bisa banyak sekali dibuatnya, karena untuk sayuran itu baiknya 1 dibanding 20 air. Untuk tanaman keras seperti jambu, rambutan, duren, ya itu lebih jadi
1 sendok diisi air 5 sendok. Jadi 1:5 untuk tanaman keras. Itulah begitu. Sekarang untuk pengembangannya ini juga mudah sekali. Ambil air sekendaknya lah, pokoknya tidak penuh. Ambil air lalu diberi bekatul 1 sendok, lalu diayak lagi. Ini sudah diayak, kemudian masuk dalam gelas. Lalu ini sudah air sama bekatul. Kemudian ini tadi sudah, kemudian diberi jamurnya sedikit saja. Nah, sekian ini saja cukup. Ini jamurnya diisikan di atasnya, enggak usah diudak lagi, enggak usah. Nah, ini 2 minggu lagi sudah menjadi penuh seperti ini. Penuh. Ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mempunyai halaman sempit, tanamannya hanya sedikit, tidak usah banyak-banyak buatnya. Buat 1 gelas saja, ini sudah menjadi untuk macam-macam. Penggunaannya 1 minggu sekali, disemprotkan atau dikotorkan. Baik, jadi seperti itu kita sudah mendengarkan langsung penjelasannya dari narasumber kita, Bapak Setianto, di mana dari pembuatan jamur jakaba ini bisa kita bilang sangat mudah. Dari bahan, alat, itu pun kita bisa sesuaikan dengan yang ada di lingkungan kita dan mudah mencarinya juga. Cuma memang membutuhkan waktu, dalam artian waktu di sini untuk fermentasinya. Ya, atau ada yang mau disampaikan lagi, Pak Setianto? Ya, kami berharap atau saya memberikan suatu kalimat saja. Kita tidak boleh ingin, tapi kita harus melaksanakan. Keinginan itu tidak mendatangkan keberuntungan. Keuntungan itu datangnya dari pelaksanaan, bukan dari ingin. Itulah yang saya sampaikan, agar teman-teman itu ada gerseng bergerak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri-sendiri, paling tidak begitu. Itulah yang saya utarakan. Baik, terima Mungkin kasih. ada salah atau lebihnya, saya mohon maaf. Tadi moto atau motivasi dari Pak Setianto untuk memotivasi kita pada khususnya di kelompok tani kota Suryo Farm, dan mudah-mudahan memotivasi juga pada umumnya teman-teman nanti yang lihat di channel YouTube kami. Kita mempunyai channel YouTube Suryo Farm. Jadi di situ nanti ada kegiatan-kegiatan dari anggota kami yang pada umumnya berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ada kerajinan dan sebagainya. Jadi itulah keanekaragaman atau kearifan lokal dari wilayah kami. Itu coba kita liput dan mungkin bisa nanti saling mengedukasi untuk bagi kritik dan saran juga. Jadi kita di sini belajar, kita di sini bisa dibilang pemula juga. Jadi mohon nanti dukungannya untuk memberikan saran juga pada teman-teman semua. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini, saya sebagai di sini ya, moderatornya mungkin, dan di sini ada narasumbernya. Kami memohon maaf bila mana nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, atau misalkan ada salah juga dari penyampaian atau kalimat apapun.
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang 3D ya.